43. Clara wanita simpanan. Keesokan harinya, Clara membuka matanya. Dia teringat kata rindu yang Bram ucapkan semalam. Clara tersenyum, namun, seketika dia mengusap wajahnya dan terperanjat dari tidurnya. Astaga, apa-apaan aku? Gumam Clara. Clara mencoba menepis bayangan Bram. Dia menutup telinganya karena terus terngiang kata rindu yang Bram ucapkan. Tidak, ini tak mungkin. Astaga, mana mungkin aku menyukai Bram? Mana mungkin aku menyukai pria seperti dia? Gumam Clara. Clara tak habis pikir jika sampai menyukai Bram. Bram bukanlah pria yang dia inginkan. Clara menyukai pria yang romantis, perhatian, dan bersikap lembut, sedangkan Bram memiliki sifat yang berbanding terbalik. Clara beranjak dari tempat tidur. Dia pergi ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Asteris di kediaman Bram. Bram baru saja selesai jogging di sekitar komplek perumahan kediamannya. Dia memasuki kediamannya dan pergi menuju meja makan berniat akan sarapan. Sarapan sudah siap di meja makan tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada asisten Bram yang berdiri di sana menunggu untuk melayani Bram. Di mana Anita? Tanya Bram. Nyonya Anita masih di kamarnya. Tuan. Jawab Karen. Karen adalah wanita cantik dan muda. Dia salah satu wanita yang tertarik pada Bram dan terlahir dari keluarga berada. Namun, dia rela menjadi asisten pribadi di kediaman Bram hanya agar dapat melihat Bram setiap harinya. Karen bahkan rela tak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan berada sepanjang hari di kediaman Bram. Panggilkan dia. Ucap Bram. Bram menghela napas, Anita nyonya di kediamannya. Tetapi Anita tak tahu aturan di rumah itu. Bahwa siapapun yang tinggal di sana harus sudah bangun ketika Bram membuka matanya. Aturan itu berlaku bagi Anita. Meski Anita nyonya di kediaman Bram. Saya sudah ke kamarnya tadi. Tuan, tetapi. Nyonya Anita mengatakan dia sedang tak enak badan. Jawab Karen. Bram mengerutkan dahinya. Ketika dia pergi jogging tadi Anita memang masih berada di tempat tidur. Namun, dia tak tahu bahwa Anita tengah dalam keadaan tak sehat. Bram memakan sarapannya. Setelah itu, dia pergi ke kamarnya. Bram sampai di kamarnya. Dia melihat Anita yang masih terlelap dengan tubuhnya yang terbalut selimut. Bram mendekati Anita. Meminta Anita untuk bangun. Siapkan pakaianku. Aku akan ke kantor. Ucap Bram tetapi Anita tak membuka matanya. Bram kesal sendiri. Istri macam apa yang masih tidur ketika suaminya sudah bangun lebih dulu dan harus pergi bekerja. Bram menarik selimut Anita dengan sekali tarikan hingga selimut itu terhempas ke lantai. Anita bangunlah. Jangan karena kamu nyonya di rumah ini. Dan kamu menjadi tak tahu aturan. Kesal Bram, Anita membuka matanya. Dia memeluk guling dan tak mempedulikan ucapan Bram. Bram semakin kesal. Dia memaksa Anita bangun dengan menarik tangan Anita tetapi tanpa sengaja Anita terjatuh ke lantai. Ya ampun. Bram. Apa yang kamu lakukan? Ucap Anita dengan suara parau khas bangun tidur. Nadanya begitu lemah. Bangun. Jam berapa ini? Aku akan ke kantor. Siapkan pakaianku. Sekarang juga, ucap Bram. Anita bangun perlahan. Dia menahan perih di area sensitifnya. Masih sakit bekas percintaannya dengan Bram semalam. Bram merasa heran melihat Anita kesakitan mengernyit seperti tengah menahan sakit. Kamu kenapa? Tanya Bram. Anita memutar bola matanya. Bram benar-benar tak mengerti apa yang dia rasakan. Aku kesakitan. Dan kamu masih bertanya. Suami macam apa yang tak mengerti kesakitan istrinya? Kesal Anita. Apa maksudmu? Kamu jatuh sendiri. Bukan aku yang sengaja menjatuhkanmu ke lantai. Ucap Bram bingung. Memang benar. Anita tak sengaja terjatuh sendiri ke lantai ketika berada di atas tempat tidur tadi. Namun, bukan sakit akibat terjatuh tadi yang Anita maksud. Aku kesakitan di bagian ituku. Jangan bilang kamu melupakan perbuatanmu semalam padaku. Itu pengalaman pertama bagiku. Rasanya milikku seperti dibedah. Ucap Anita.
Bram terperangah. Dia mengerti sekarang apa yang Anita maksud. Bram menunduk, membantu Anita untuk bangun. Aku tak tahan berdiri. Bram, karena itu sejak tadi aku terus berbaring. Ucap Anita. Kamu ini benar-benar merepotkan. Kesal Bram dan menggendong tubuh Anita. Anita memeluk leher Bram. Dan Bram tampak kesulitan menggendong tubuh Anita. Kamu benar-benar berat sekali. Keluh Bram. Anita terkekeh melihat wajah Bram memerah karena menahan berat tubuhnya. Bram mendudukkan Anita di tempat tidur. Apa masih sakit? Tanya Bram. Anita mengangguk seraya memanyunkan bibirnya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tanya Bram. Entah mengapa Bram merasa kasihan pada Anita. Bagaimanapun Anita seperti itu karena perbuatannya semalam. Mana aku tahu. Aku bahkan tak mengerti. Karena ini pertama bagiku. Ucap Anita. Bram terdiam. Apa kamu lapar? Tanya Bram. Anita lagi-lagi mengangguk. Aku akan meminta Karen menyiapkan sarapan. Ucap Bram dan keluar dari kamar. Bram memanggil Karen. Meminta Karen menyiapkan sarapan untuk Anita. Karen sedikit malas meladeni Anita. Dia merasa tak suka ada wanita lain di kediaman Bram. Bahkan Karen tak habis pikir karena Bram mau menikahi Anita. Menurut Karen, wajah Anita tak secantik wajahnya. Jika urusan bentuk tubuh, Anita memang juaranya. Wajar saja. Dia seorang model profesional dan Karen hanya seorang gadis berusia 22 tahun yang memiliki bentuk tubuh kurus tetapi dia pun tinggi. Tak jauh dengan tinggi tubuh Anita. Kemampuan Karen dalam menyiapkan segala hal yang Bram inginkan itu tak perlu diragukan lagi. Karen berasal dari keluarga berada dan membuatnya tak merasa sulit mengikuti kebiasaan orang kaya seperti Bram. Karen meletakkan sarapan di atas meja di samping tempat tidur Anita. Setelah itu dia keluar dari kamar. Bram. Aku kesulitan bergerak. Ucap Anita. Saat ini Bram tengah mengganti pakaiannya. Bram mulai memakai dasinya. Mendengar ucapan Anita dia tak mempedulikannya. Dia masih tetap fokus memakai dasinya. Ituku masih sakit. Ucap Anita. Bram menghela napas. Dia mendekati Anita dan sedikit menunduk mengambil piring sarapan Anita. Dia memberikan sarapan itu pada Anita dan Anita tersenyum. Anita mengambil sarapan itu. Thank you. Ucap Bram. Bram kembali bersiap. Dia menyiapkan berkas yang akan dibawa ke kantor. Bram. Ada apa? Tanya Bram tanpa melihat Anita. Dia masih sibuk memasukkan beberapa berkas itu ke dalam tas kerjanya. Apa kamu masih marah padaku? Tanya Anita. Bram diam saja mendengar pertanyaan Anita. Dia sudah selesai bersiap. Aku mencintaimu. Bram. Bahkan sejak dulu. Ketika untuk pertama kalinya kita bertemu. Ucap Anita. Bram menghela napas panjang. Istirahatlah. Aku akan ke kantor. Ucap Bram dan keluar dari kamar. Anita terdiam melihat kepergian Bram. Dia merasa perasaan Bram sudah lebih baik karena tak lagi membahas ulahnya semalam. Bram bahkan mau mengambilkan sarapan untuknya. Semua itu membuat Anita berpikir bahwa Bram adalah pria yang mudah marah tetapi juga mudah mereda. Lagi pula, harusnya dia beruntung mendapatkanku. Aku seorang model, cantik, dan aku masih gadis. Dia beruntung mendapatkanku. Gumam Anita. Anita tersenyum mengingat kegiatan panasnya dengan Bram semalam. Dia tak menyesal melepas kegadisannya untuk Bram. Karena dia memang mencintai Bram meski sikap Bram begitu dingin padanya. Bersambung.